Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Damai, sejahtera dan sukacita dari Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan kita tiap-tiap hari. Renungan pada hari ini terambil dari 2 Samuel 22 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkaulah menyelamatkan aku dari kekerasan." Kahila merupakan kota penting Yehuda, sekitar 14 km atau kira-kira 9 mil dari arah barat Laut Hebron. Nama Kahila berarti kubu pertahanan, benteng atau tempat strategis. Kubu pertahanan perlindungan atau fasilitas pertahanan yang kuat. Allah adalah kubu pertahanan sejati setiap kita. Daud menghadapi masalah lain yang tak terduga bersamaan dengan dia menerima kabar duka bahwa Imam Ahimelek dan banyak imam lainnya telah dibunuh. Ketika Daud sedang bersembunyi di hutan Keret, orang Filistin menyerah Kahilat, tanah Yehuda, dan menjarah tempat-tempat pengiriman, merampas gandum. Dikisahkan dalam 1 Samuel 23 ayat 1. Orang Palestina telah menyerang sampai Kahila, benteng pertahanan Israel yang strategis untuk menjarah makanan. Pada waktu ini, Daud melakukan sesuai kehendaknya. Malah ia bertanya kepada Allah, "Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Palestina itu?" Hasil dari kehidupan pelariannya adalah Daud telah memperoleh iman untuk bertanya kepada Allah terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Allah menjawab Daud, "Pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kahila." Dikisahkan dalam 1 Samuel 23 ayat 2. Namun orang-orang di sekelilingnya mencoba untuk mencegahnya dengan mengatakan bahwa situasinya tidak berada di pihak mereka dan bukanlah waktu yang tepat untuk melawan orang Filistin. Tapi justru sebaliknya, Tuhan berkata, "Pergilah dan selamatkanlah Kahila." Kemudian Daud bertanya kepada Allah lagi dan menegaskan, "Bersiaplah, pergilah ke Kahila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu." Dikisahkan dalam 1 Samuel 23 ayat 4. Bahkan dalam situasi terburuk pun, Daud maju berperang dengan hanya percaya dan taat pada firman Tuhan apa adanya. Dengan demikian, ia memperoleh kemenangan yang besar dalam perang melawan orang Filistin. Di waktu yang sama, ia memperoleh ternak sebagai rampasan dan menyelamatkan penduduk Kahila. Dalam 1 Samuel 23 ayat 5. Dengan kemenangan di Kahila, orang-orang mungkin tidak melihat Daud sebagai pelarian, tetapi mulai mengenalnya sebagai penyelamat dan pemimpin Israel. Daud mentaati Allah dan menyelamatkan Kahila dengan mengalahkan orang Palestina oleh karena tuntunan Tuhan baginya. Akan tetapi, seseorang melaporkan kepada Saul bahwa Daud ada di Kahila. Maka keberadaan Daud pun terungkap. Saul dengan gembira berkata, "Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya." Saul memanggil seluruh rakyat untuk pergi berperang. Dikisahkan dalam 1 Samuel 23 ayat 7-8. Meskipun penduduk Kahila seharusnya menolong Daud yang menyelamatkan mereka dari orang Filistin, tapi justru sebaliknya, mereka mengkhianati Daud. Dalam sekejap mata, karena diancam oleh Saul supaya segera menyerahkan Daud, kemungkinan hati Daud merasakan kekecewaan yang besar karena pengkhianatan mereka, karena tidak mudah untuk menyelamatkan Kahila dari orang Filistin, tapi justru sebaliknya yang dia terima. Daud segera harus melarikan diri dari Kahila dengan mengikuti firman Tuhan yang diberikan kepadanya lewat Urim dan Tumim.
Dikisahkan dalam 1 Samuel 23 ayat 9 sampai 12. Mungkin kita bertanya, Urim dan Tumim itu apa? Urim dan Tumim adalah dipergunakan untuk mencari tahu kehendak Allah. Bilangan 27 ayat 21 menjelaskannya. Pada zaman Bapa leluhur terdahulu, untuk melambangkan ya atau tidak atas jawaban Tuhan melalui para imam Lewi. Alkitab menggambarkan pelarian Daud dari Saul seperti pergi kemana saja mereka dapat pergi. Dikisahkan dalam 1 Samuel 23 ayat 13. Ungkapan inilah menunjukkan bahwa Daud menjalani kehidupan tanpa tujuan yang pasti. Kemanapun Daud dikejar oleh Saul. Daud akan pergi kemanapun asalkan dia dapat terluput dari bahaya. Mengenai kehidupan pelarian Daud, Alkitab mengatakan, maka Daud tinggal di padang gurun. Di tempat-tempat perlindungan ia tinggal di pegunungan, di padang gurun. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Bayangkan betapa sulitnya yang dia hadapi. Daud telah mengalami bahaya maut berulang kali. Minum cawan pengkhianatan dan pemberontakan yang pahit. Dan menjalani kehidupan sebagai pelarian tanpa tujuan yang pasti. Namun Daud tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia belajar untuk mempunyai iman yang melekat hanya kepada Allah dan hanya mendambakan penghiburannya. Perenungan kisah Daud menyelamatkan Kahila. Kita belajar, meskipun manusia sangat berusaha untuk menghancurkan, jika Allah tidak mengizinkannya, maka hal tersebut sama sekali tidak dapat terjadi atas hidup kita. Matius 10 ayat 29 jelaskan. Kisah Mazmur 54 dikisahkan Daud ketika dia berada dalam situasi yang dengan cara manusia tidak mungkin terpecahkan. Daud berseru kepada Tuhan bersamaan perasaan marah, dihianati oleh orang-orang Zif telah lenyap. Daud malah bersyukur kepada Allah atas pertolongannya di waktu kesengsaraannya dan memuji namanya. Ketika dia menghadapi bahaya di ambang pintu, selagi kita masih hidup di bumi ini, hal yang perlu kita lakukan adalah bukan bersungut-sungut, menyalahkan orang lain atau situasi, seakan-akan Tuhan tidak berdaulat dan tidak bertindak. Kita berkeluh kesah dengan keadaan. Bahkan mungkin kita mengambil jalan kita sendiri. Kita tidak mau mendengar apa kata Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mari bergantung kepada Allah di waktu-waktu kesesakan dan mencari pertolongan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Para nabi memberikan suatu teladan iman dan cara pandang yang benar, yaitu berpikir kita menentukan perilaku setiap kita. Di dalam situasi dan keadaan yang sepertinya tidak berpihak kepada keadaan dan situasi, ingatlah, lewat firman Tuhan dan kisah dari Nabi Daud, kita diajak untuk ke kubu pertahanan, yaitu dalam hadiratnya mencari kehendaknya. Alkitab mencatat, manusia mereka-reka yang jahat, yang baik, yang datangnya daripada Tuhan, itulah yang terjadi atas hidup kita. Hidup kita bukan ditentukan apa kata orang lain, melainkan hidup kita oleh perkataan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menyerah, bangkit dan pandanglah Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan, bahwasanya Dia baik dan Dia tetap baik. Tuhan Yesus memberkati.